Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa PAI 5A UIN STS Jambi. Saya Muhammad Raihan Lukman dengan NIM 2012-000017 dan rekan saya Cindy Sapitri dengan NIM 2012-000033. Pada video kali ini kami akan membahas tentang ijtihad dan mujtahid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Cindy. Waalaikumsalam Raihan. Bagaimana kabarnya Cindy? Alhamdulillah baik. Raihan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Cindy. Oh iya, ngomong-ngomong soal materi yang besok kita bicarakan di kelas tuh tentang ijtihad. Apa sih ijtihad menurut Cindy? Al-ijtihad lugha huwa istafrahul was'i fi bulghil khad. Ijtihad dalam bahasa mengarahkan kemampuan untuk sampai pada tujuan. Wa istilahan huwa istafrahul jihad fi darkil ahkamil syar'i. Ijtihad dalam istilah mengarahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syariat. Adapun orang yang berijtihad disebut mujtahid. Wal mujtahidu huwa faqihul mustafriq lau sa'ahu fi tahsilin ahkamil syar'i. Ijtihad orang yang faqih atau mengarahkan kemampuan di dalam menghasilkan hukum-hukum syara. Cindy tadi kan udah dijelasin tentang pengertian dari ijtihad secara bahasa dan istilah. Lalu ada dikatakan mujtahid, yaitu orang yang berijtihad. Nah, apakah semua orang yang menggali hukum itu bisa dikatakan mujtahid atau tidak? Tentu tidak, karena sifat mujtahid yaitu ijtihad itu tidak cukup hanya seseorang yang hanya sekedar mengaku bahwa dirinya mujtahid, disebabkan dia hanya membaca sebagian hukum-hukum atau sebagian syara, walaupun dia hafal Al-Quran dan hafal sunnah atau hadis. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, karena menghafal Al-Quran atau hadis itu perkara yang beda, dengan cara menggali hukum itu perkara yang lain. Akan tetapi seseorang dikatakan sebagai mujtahid itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, bagaimana Raihan? Apakah Raihan tahu syarat-syarat dari mujtahid itu? Oh iya, kebetulan saya sudah baca tentang syarat-syarat dari mujtahid itu sendiri. Ada 8. Yang pertama itu dia itu balik dan berakal. Yang kedua dia bersikap adil. Yang ketiga ada dikatakan yaitu faqihun nafsi atau dirinya alim, seperti itu. Nah, bagaimana orang alim itu seperti apa? Orang alim itu sebuah kemampuan yang seseorang dapatkan dalam kurun waktu yang lama, yaitu maksudnya dalam ia belajar, dalam dia menuntut ilmu itu sabar, dalam dia membersamahi pendapat-pendapat ulama, baik pendapat ulama sejamannya dan ulama-ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu tersebut. Lalu yang keempat, dia mengetahui dan paham dengan Al-Quran. Nah, pahamnya itu dari segi apa? Ada beberapa segi yang dikatakan sebagai paham dari Al-Quran. Yang pertama, dia paham dari segi nasib maksudnya, paham dengan yang umum dan yang khusus, paham dengan ayat-ayat yang muhkam, paham dengan ayat-ayat yang mutlak, muqayyad, ayat-ayat yang mutasyabih, paham dengan ayat-ayat yang zahir maupun ayat-ayat yang muawwal, dan dia juga tentunya paham dengan asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Lalu yang kelima, dia mengetahui dan paham dengan sunnah. Nah, bagaimana itu? Paham dengan sunnah ini dikatakan itu seperti dengan dia paham dengan Al-Quran tentunya. Dikatakan dia dengan mengetahui itu bukan hanya sekedar mengetahui satu kitab saja, tetapi dia mengetahui keseluruhan kitab yang ada. Tidak cukup seorang mujtahid itu hanya mengetahui dari beberapa kitab, seperti hanya pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim, ataupun hanya merujuk pada kitab yang 6 seperti kitab Imam Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, atau hanya menyandarkan pada Musnad Imam Ahmad ataupun yang menyerupainya. Karena apa? Karena ada kemungkinan hadis tidak ada pada kitab ini namun ada pada kitab yang lain. Jadi seorang mujtahid itu harus benar-benar tahu dengan sejumlah sebanyaknya itu hadis yang ada pada pembahasan dalam berijtihad. Tentunya dia paham dengan hadis yang dhaif, hadis yang sahih, paham dari matan sanadnya, paham dari
biografi penulisnya. Karena apa? Karena dengan mengetahui hal-hal itu kita bisa tahu apakah seorang yang mengarang ini sudah termasuk ulama yang baik atau ulama yang tercela. Dikatakan pula kalau seorang mujtahid itu hanya merujuk pada misalnya Sahih Bukhari, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai seorang mujtahid. Dia dikatakan sebagai seorang yang taklid atau muqallad, seperti itu Cindy. Lalu yang keenam, dia paham atau mengetahui masalah-masalah ijma, sehingga dia dengan tahu dengan masalah ijma itu dia tidak merusak atau tidak membakar apa yang ada pada proses ijtihad. Karena banyak sekali golongan-golongan sekarang yang merusak daripada ijma yang ada. Lalu yang ketujuh, dia harus mengetahui ilmu usul fiqh tentunya. Lalu yang kedelapan, dia harus paham dengan ilmu bahasa Arab, baik dari nahwu sorobnya, dari balaghah. Barang siapa yang tidak tahu dengan ilmu bahasa Arab ini dan bagiannya pula, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mempunyai ilmu seperti itu. Jadi dia tidak layak untuk hadir dalam ijtihad. 8 syarat inilah Cindy yang disebut dengan syarat-syarat mujtahid atau sifat-sifat mutlak dari seorang mujtahid. Seperti itu. Nah, Raihan, bagaimana ketika seseorang mujtahid salah dalam bermujtihad? Dalam hal ini sudah dikemukakan ya dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad yaitu iza ijtahadal hakimu, apabila seorang hakim wa asobu salah falahu ajroni, maka baginya 2 pahala. Nah, 2 pahala ini apa? Yaitu pahala dia dalam berijtihad dan satunya pahala dia dalam kebenarannya dalam berijtihad. Lalu wa in ijtahada, dan apabila ia berijtihad wa ahtau, dan dia salah, falahun ajrun wahidun, maka baginya 1 pahala, yaitu pahala dia dalam usahanya berijtihad saja. Ya, jadi jika benar dia 2, jika salah dia hanya dapat 1 pahala. Sekian video dari kami tentang ijtihad dan mujtahid. Apabila ada salah kami mohon maaf. Semoga video kami membawa manfaat, menambah wawasan dari teman-teman yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.